Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Di dalam tema bulan ini menyatakan karunia Roh Kudus. Di sini kita bisa mempelajari banyak hal tentang bagaimana orang percaya berperan di dalam membangun tubuh Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai dengan 8. Saya akan bacakan ayat 4 sampai dengan 6 saja. Dikatakan demikian, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa setiap kita yang berada dalam Kristus mendapat kasih karunia yang dinyatakan melalui karunia-karunia dalam hidup kita. Ya, apa sih sebenarnya karunia itu? Karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu dengan tujuan membangun tubuh Kristus, dengan tujuan menyatakan firman Tuhan, dengan tujuan menyatakan Injil Kristus, dengan tujuan supaya banyak orang mengalami keselamatan daripada Tuhan. Jadi karunia Roh Kudus yang dimiliki itu selayaknya dikerjakan untuk tujuan Tuhan, seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, setiap kita disebut anggota tubuh Kristus, ya. Dan oleh kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita, kita diberikan. Yang pertama adalah karunia-karunia dalam tugas atau peran yang berbeda-beda. Dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tangan memiliki tugas yang berbeda dengan kaki, kaki memiliki tugas yang berbeda dengan mata, mata memiliki tugas yang berbeda dengan hidung, hidung memiliki tugas yang berbeda dengan telinga. Jadi di sini dengan lain perkataan adalah setiap kita anggota tubuh Kristus memiliki tugas yang berbeda-beda. Kita tidak perlu iri satu dengan yang lain. Karena apa? Kita dipanggil dengan tugas yang berbeda-beda. Dan Tuhan telah memberikan kemampuan itu untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah karunia-karunia mempersatukan semua anggota. Artinya adalah karunia-karunia yang diberikan itu mendorong umat Tuhan bersatu. Mendorong umat Tuhan di dalam keberbedaan peran itu bersatu di dalam tubuh Kristus. Di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya ketika seseorang berkarunia dalam hidupnya, memanifestasikan karunia dalam hidupnya kepada orang lain, kepada persekutuan, kepada tubuh Kristus, selayaknya mempersatukan bagian-bagian tubuh Kristus untuk lebih menjadi solid, bukan memecah belah. Kalau karunia itu memecah belah, jangan-jangan itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Jangan-jangan itu merupakan karunia-karunia tiruan yang diletakkan oleh iblis kepada orang-orang yang belum bertobat, sehingga apa? Terjadi perpecahan demi perpecahan, terjadi perselisihan demi perselisihan, terjadi percederaan demi percederaan atas nama pernyataan roh, atas nama karunia Roh Kudus. Pahami dengan baik, setiap karunia yang datang dari Roh Kudus, dia mengupayakan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga dikatakan demikian, Tuhan memberikan juga kepada kita sebagai anggota tubuh Kristus, yaitu apa? Karunia-karunia yang dipraktekkan dalam iman dan sikap hati yang benar. Jadi mempraktekkan, menyatakan karunia Roh Kudus itu perlu disertai dengan iman dan sikap hati yang benar. Mari kita akan lihat dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dikatakan begini, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Perhatikan baik-baik. Berarti apa, saudara? Perlu ada iman. Bernubuat, lakukan dengan iman. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara akan menemukan karunia untuk melayani dan mengajar. Lakukan sesuai dengan bagiannya dan dengan segenap hati. Dikatakan demikian. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, membagi-bagikan sesuatu. Karunia ini luar biasa. Dia membagi-bagikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Tetapi di situ dikatakan apa? Lakukanlah dengan hati yang tulus ikhlas.
Ada juga orang yang diberikan kemampuan ataupun karunia untuk memimpin. Dikatakan apa saudara? Lakukanlah dengan rajin. Kemudian juga ada juga orang yang dipercayakan karunia menunjukkan kemurahan, tetapi disertai dengan sebuah nasihat. Lakukanlah dengan sukacita, bukan bersungut-sungut. Iman dan sikap hati yang benar membuat karunia demi karunia berfungsi maksimal dalam membangun tubuh Kristus atau jemaatnya. Biarlah kita tergabung di dalam anggota tubuh Kristus yang berfungsi sesuai dengan karunia kita masing-masing, sehingga kita boleh terus membangun apa yang Tuhan ingin bangun, baik dalam hidup kita, baik dalam hidup orang lain, dan dalam gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan hari ini kami boleh memahami bahwa ketika Engkau mempercayakan kami karunia demi karunia, biarlah itu dapat kami lakukan tanpa iri hati karena kami diberikan karunia yang berbeda-beda. Biarlah itu kami lakukan untuk mendatangkan persatuan satu dengan yang lain. Bahkan ketika kami menyatakan karunia itu, kami juga boleh menyatakannya dengan iman dan sikap hati yang benar. Sehingga kami boleh menjadi maksimal sebagai anggota tubuh Kristus dan mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.